Bab 45. Melihat Clara yang sudah kelelahan, Brian mengakhirinya dengan kecuupan di bibir istrinya dengan sangat lama. "Makasih sayangku," ucapnya. Lalu mereka langsung membersihkan diri, tak lupa Brian menyiapkan air hangat untuk Clara mengingat ini adalah tengah malam. Ia akan merasa berdosa jika kegiatan yang ia lakukan malam ini menyebabkan istrinya sakit atau masuk angin karena harus mandi pada jam ini. Setelah mandi, Brian membantu Clara mengeringkan rambutnya yang basah dengan menggunakan hairdryer. Dengan masih menggunakan jubah mandi, Clara duduk di tepat di depan meja rias. Brian mulai mengeringkan rambutnya. Berulang kali ia mengatakan maaf karena harus membuat istrinya yang sedang hamil itu mandi di tengah malam seperti ini. "Kalau besok adek bersin-bersin, itu salah kamu." "Ya bang," ucapnya. "Maaf sayang, habisnya kamu menggoda banget, pakai baju tidur kayak gitu, apalagi nggak pakai." Sambil tangannya bermain-main di beberapa helai rambut Clara. "Iya abang, kenapa diulang-ulang sih, bukan sengaja kok. Biar lebih nyaman aja gitu tidurnya." "Iya kamu yang nyaman, abang yang jadi nggak nyaman gara-gara kamu. Ada aja ya alasan kamu, kayaknya udah kering nih. Ayo kita tidur bang." Clara menguap tak dapat menahan lagi rasa kantuknya. Ia bangun dari duduk kemudian meraih baju tidurnya yang lain yang berada di dalam lemari. Tanda hubung 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 tanda hubung. Pagi harinya Brian lebih dulu bangun daripada Clara. Ia membiarkan istrinya yang masih tertidur lelap usai sholat subuh tadi. Ia tahu wanita itu masih sangat mengantuk, tak tega jika dibangunkan. Maka ia pun bersiap-siap untuk berangkat bekerja karena hari ini merupakan hari pertamanya bertugas di kota ini. Keluar kamar, dengan pakaian dinas yang sudah melekat di tubuhnya. Gantengnya anak mama, sudah disambut dengan Mama Ningsih yang berada di ruang makan. "Emang dari dulu, Ma? Kenapa baru nyadar?" celetuknya kemudian duduk berhadapan. Iya, kamu memang gagah sekali dengan seragam itu, pantas aja kamu nggak mau melepaskan profesimu, jawab Mama Ningsih. "Gitu deh Ma, Papa mana?" "Masih di kamar, Papa kurang sehat." "Oh ya, panggil dokter dong Ma, buat cek kesehatan Papa." "Iya, tapi Papa kamu bilang nggak apa-apa." "Clara mana? Kok nggak sarapan?" "Masih tidur Ma, biasalah capek," jawabnya tanpa ragu. Mama Ningsih sudah mengerti kemana arah pembicaraan Brian kala itu. Setelah menyelesaikan sarapannya, Brian beranjak ke dapur menyiapkan segelas susu coklat untuk Clara dan kemudian ia bawa ke kamar. Ia letakkan tepat di atas nakas di samping ranjang. Ia mengambil selembar kertas memo di dalam laci meja kerjanya, lalu menuliskan. "Diminum susunya ya, sayang. Jangan lupa sarapan, abang pergi ya. Nggak tega mau bangunin kamu. Love you, nanti siang abang telpon." Padahal bisa saja kan ia mengirimkan pesan itu melalui ponsel, tapi sepertinya cara ini akan lebih romantis, menurutnya. Sama seperti saat hari terakhir Brian bertugas di tempat yang lama, hari ini di kantornya yang baru ada acara penyambutan dirinya sebagai salah satu anggota baru di kantor itu. Ia memperkenalkan dirinya, dengan sangat berwibawa, apalagi pesonanya yang tak bisa dipungkiri. Para staf-staf wanita yang masih lajang sudah pasti menatapnya terus tanpa kedip, menaruh harapan besar bahwa jaksa baru yang bertugas di tempat ini berstatus lajang seperti mereka. "Selamat bergabung di sini Pak Brian, diharapkan bisa bekerja sama ke depannya." Salah satu rekan barunya yang merupakan seorang wanita memberi ucapan selamat. Brian juga tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah disambut hangat dan ramah oleh semuanya. Dan berharap bisa bekerja sama dengan baik untuk kedepannya. Tanda hubung 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 tanda hubung. 1 jam setelah Brian berangkat ke kantor, Clara membuka mata, mengedarkan pandangannya pada sekeliling kamar yang menurutnya sangat asing. Belum sadar sepenuhnya ia berada di mana, saat menyadari sisi sampingnya kosong,
ia langsung membuka mata dengan benar. Melihat ke arah jam dinding yang ternyata sudah menunjukkan pukul 8.30. Kok abang nggak bangunin sih? Rasa lelah dan kaku di sekujur tubuhnya membuat ia malas beranjak kemana-mana. Pandangannya teralih pada nakas yang berada tepat di sampingnya. Segelas susu dan selembar memo ia baca sambil tersenyum. Detik itu juga ia minum susu yang hangat yang sudah menjadi dingin itu. Gelas yang kini kosong masih berada di tangannya ia foto kemudian ia kirim ke suaminya disertai sebuah pesan. Udah diminum? Makasih abang. Semangat ya kerjanya hari ini. Pesan bercentang dua. Clara meninggalkan ponselnya dan melanjutkan aktivitasnya. Keluar kamar untuk sarapan, setelah mengambil makanan dari ruang makan, ia menuju ruang TV. Melihat mertuanya yang sedang duduk sendiri, ia memilih makan di sana bersama Mama Ningsih. Mama, maaf Clara telat bangun, lalu duduk tepat di sebelah Mama Ningsih, dan disambut dengan senyum. Nggak apa-apa, kamu memang harus banyak istirahat. Itu makannya kok dikit banget. Nggak selera ya sama masakan pagi ini. Baru minum susu, Ma. Jadi masih kenyang? Makannya dikit aja. Mama lagi apa? Ini baca grup WhatsApp teman-teman SMA Mama ngadain reuni. Mama mau pergi. Pingin sih, tapi kalau Papa ngizinin, tapi kayaknya nggak bakalan deh. Kenapa Ma? Papa emang gitu? Kalau yang menurutnya nggak penting, ya nggak usah. Clara mengangguk pelan, mengerti. Setelah acara penyambutan selesai, Brian mempelajari beberapa kasus yang sedang berlangsung bersama rekan-rekan lainnya. Hingga beberapa jam berlalu akhirnya selesai. Dulu lelaki itu sangat mencintai pekerjaannya, begitu juga sekarang, masih sama. Tapi bagaimanapun, ia lebih mencintai istrinya. Sesuai janjinya pada Clara ia akan menghubungi saat jam istirahat. Keluar dari ruangan meeting menuju ke ruangan barunya, sambil tangan kirinya meraih ponsel yang berada di sakunya. Pak Brian, saat ada yang memanggilnya ia menoleh. Ya Bu Ann. Pandangannya tertuju pada seorang wanita yang sedang kesusahan membawa beberapa tumpukan map. Maaf mengganggu, Pak Agus minta kita ke ruangannya sekarang. Oh. Nggak apa-apa. Baik, saya ke sana sekarang. Brian berjalan menuju ruangan atasan barunya, ponsel yang sudah ada dalam genggamannya ia masukkan kembali ke dalam sakunya, lalu mengambil langkah cepat meninggalkan wanita yang sedang kesusahan membawa berkas-berkas itu. Mungkin sekarang Anne menganggapnya lelaki yang tidak berperasaan karena tidak menawarkan bantuan kepadanya untuk membawa sebagian tumpukan map itu. Tentu saja ia lebih duluan sampai di ruangan Pak Agus, dan sudah disambut dengan baik di sana. Anne masih tertinggal jauh di belakang. Selamat siang Pak. Meski jam istirahat Brian tak keberatan jika masih harus berurusan dengan pekerjaan. Silahkan Pak Brian, ia masuk dan duduk setelah dipersilahkan. Loh, Bu Anne-nya mana ya? Sepertinya masih berjalan ke sini, Pak. Tak lama kemudian wanita itu muncul dari balik pintu. Meletakkan apa yang ia bawa ke atas meja, dan ikut gabung duduk dengan mereka. Sudah biasa bagi Brian jika jam istirahatnya terganggu, melewati makan siang juga sudah sering ia alami. Kala itu Pak Agus memintanya untuk menangani sebuah kasus bersama Anne. Pak Agus menganggap Brian memiliki potensi yang kuat maka ia tak ragu untuk menunjuknya. 1 jam lamanya ia berada di ruangan Pak Agus, keluar dari ruangan itu, Anne kembali memanggilnya. Pak Brian, mau makan siang bareng? Saya mau ke masjid, Bu, dengan tersenyum tipis, lalu ia berjalan sambil meraih kembali ponselnya. Membuka pesan dari istri tercinta. Tidak membalas pesan ia memilih melakukan panggilan. Kamu ngapain? Lagi tiduran aja, abang udah makan. Belum. Tuh kan bener, selalu gitu, kenapa? Kantor baru nggak ada kantinnya apa? Ada, tapi di sana banyak cewek entar abang digodain lagi. Nggak apa-apa asal kamunya nggak tergoda. Di saat seperti ini, abang jadi kangen seseorang, mendengar kalimat itu, hati Clara seperti dihujani dengan duri-duri yang menusuk,
kangen siapa ya? Nggak mungkin kangen sama dia kan? Tiap hari ketemunya. Siapa bang? Robby, biasanya selalu bareng dia. Wanita di seberang sana terkekeh. Oh ternyata. Oh, jadi karena biasanya makan di kantin bareng Robby gitu ya? Ya udah sana makan di kantin sambil video call Robby. Clara kembali tertawa membayangkan jika hal itu benar-benar dilakukan suaminya. Kamu ada-ada aja? Nanti dikira abang gay lagi. Mendengar jawaban itu membuat Clara semakin terkekeh geli. Benar juga apa yang dikatakan Brian. Itu tidak mungkin. Obrolan tak penting pasutri di siang hari, Brian mengakhirinya karena mengingat waktu sholat zuhur hampir habis. 4 bulan kemudian, Clara Pov. Bayangkan betapa bahagianya jika sebelum tidur, wajah terakhir yang kita lihat adalah orang yang kita cintai, dan setelah bangun membuka mata, wajah pertama yang kita lihat juga sama. Ku tatap wajah tampan yang masih tertidur lelap itu dengan lekat, entah mengapa tampannya tak pernah luntur, justru semakin bertambah. Mungkin karena aku yang semakin tergila-gila dengannya. Perjalanan cinta kami hingga sampai ke titik ini tidaklah mudah, penuh drama. Meski sebelumnya, perjanjian pernikahan kami yang hanya 2 bulan saja, seiring berjalannya waktu terlupakan karena kami saling membuka hati dan menyadari bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang harus dipermainkan. Sampai detik ini aku masih belum mengetahui siapa yang duluan mencintai di antara kami. Yang jelas sekarang kami saling mencintai, membutuhkan satu sama lain. Hingga akhirnya, hari ini adalah tepat 1 tahun pernikahan kami. Hari demi hari kulalui dengan perasaan bahagia, suami yang penuh cinta, mertua yang penuh kasih sayang. Setiap pagi aktivitasku yang dulunya disibukkan dengan kegiatan yang selalu membuatku terburu-buru, kini berubah. Aku hanya harus menyiapkan keperluannya sebelum pergi bekerja dan menemaninya sarapan. Aku semakin tak sabar untuk menunggu kelahiran buah hati kami. Pagi ini aku terbangun dengan kakiku yang terasa kebas dan sedikit membengkak. Tidak bisa dipungkiri berat badanku semakin bertambah sekarang. Bagaimana tidak, kehamilanku kini sudah memasuki 8 bulan. Hingga kini, kami tidak mempermasalahkan apakah dia laki-laki atau perempuan, biarlah menjadi rahasia dan kejutan nantinya. Kubelai rambutnya dengan penuh kasih sayang, sering dengan cara itu aku membangunkannya. Perlahan ia membuka matanya, selalu yang pertama ia lakukan adalah tersenyum ke arahku. Bang. Ya sayang. Lihat nih kaki adek, ku angkat sebelah kakiku. Kok bisa gitu? Kayak kejepit pintu. Ingin sekali aku tertawa mendengar pertanyaannya. Lucu ya, masuk trimester 3 kehamilan biasanya emang gini, bang. Pipi kamu juga bengkak, ini lebih lucu sayang, ia belai dan mencubit gemas pipiku. Aku tersenyum tanpa menepis tangannya yang masih berada di pipiku. Hari ini, hari apa bang? Tanyaku, sengaja aku mengujinya apakah ia ingat akan hari spesial ini. Hari Selasa, kenapa sayang? Abang sudah duduk di sisi ranjang. Jawabannya membuatku memicingkan mataku, ia berpura-pura atau benar-benar lupa. Nggak apa-apa, sayang. Ya udah sana mandi, nanti kamu telat. Aku bangun dari ranjang, saat hendak melangkah, ia menarik tanganku agar berbalik ke arahnya dan segera ia tangkap, mengeratkan tangannya pada pinggangku, mengecup sekilas perutku yang sudah membesar. Anak papa lagi apa? Udah olahraga belum pagi ini? Sambil mengusap-ngusap pelan perutku dengan gerakan memutar. Tak lama setelah itu, pergerakan terjadi di dalam perutku, bagaikan gelombang yang sangat kuat. Dia ngerespon kamu, sayang, ucapku seraya tersenyum tak percaya. Apakah benar buah hati kami itu benar-benar merespon atau hanya kebetulan saja? Anak pintar, ucapnya lalu terus mengecup perutku berulang-ulang. Iya, sama kayak papanya, tanganku memegang kedua pundaknya. Sayang, nanti kayaknya abang bakalan pulang telat, iya. Ucapnya hati-hati, membuat ekspresi wajahku langsung berubah. Iya bang. Belum selesai ya yang kemarin. Ia mengangguk, jangan marah, iya. Setengah memohon. Aku bisa apa?
Toh ini bukan pertama kalinya abang telat pulang. Meski kadang izin terlebih dahulu, bahkan tanpa kabar juga pernah. Mungkin karena sebentar lagi menjadi ibu, pikiranku mulai terbuka dan sedikit dewasa. Tak ada lagi kecurigaan-kecurigaanku terhadapnya. Aku percaya padanya sepenuh hati, tak ada alasan untukku menaruh rasa curiga karena ia terlalu sempurna untukku. Justru aku merasa berdosa kala berpikiran buruk tentang dirinya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Aku mengantarnya sampai ke pintu utama rumah, bersalaman, dan memberi kecupan pada keningku, kegiatan setiap pagi yang aku lakukan. Sekali lagi, maaf ya abang pulang telat hari ini, jangan ditunggu, kalau kamu ngantuk tidur duluan ya. Aku mengernyitkan dahi, jangan ditunggu dan tidur duluan. Apa akan sampai larut malam? Iya abang, hati-hati. Jangan lupa ngabarin, ya. Aku menatap kepergiannya, sambil melambaikan tangan. Jujur terkadang aku juga merasa bosan dengan aktivitas seperti ini, maka sesekali aku juga terjun ke dapur untuk sekedar membuat kue atau mencoba resep-resep masakan baru bersama mituaku. Kak Nadia, kakak ipar yang sudah seperti kakak sendiri juga sering bergabung bersama kami. Bagaimana tidak, kami bernasib sama. Sama-sama ditinggal suami pergi bekerja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam harinya sekitar pukul 9 malam, aku merasa tak sabar menunggu suamiku pulang. Aku sudah menyiapkan kue kecil untuk merayakan hari anniversary kami yang pertama. Aku berharap ia tidak lupa akan hari ini. Tapi aku juga tak mau egois untuk memaksakan, bagaimanapun aku sudah paham bahwa ia adalah lelaki pekerja keras yang sangat mencintai profesinya. Jadi aku membiarkannya menyelesaikan pekerjaan tanpa mengganggu atau menghubunginya. Hingga jam 11 malam, aku sudah tidak tahan, ku letakkan kue bertuliskan Happy Anniversary itu di atas meja kerjanya. Aku pun beranjak ke tempat tidur, merebahkan tubuhku lalu memejamkan mata. Beda saat aku masih gadis dulu, aku selalu tahan untuk begadang hingga dini hari. Tapi sekarang, jam 11 malam sudah terlalu larut bagiku jika belum pergi ke alam mimpi. Ternyata ucapannya pagi tadi benar, jangan ditunggu karena akan seperti ini jadinya. Baiklah, aku tak menunggunya, sebelum tidurku berdoa semoga ia selalu ada di dalam lindungannya. Di sisi lain, Brian sudah menyelesaikan pekerjaannya bersama beberapa rekan lainnya. Semenjak pindah tugas ke kota besar ini, tupoksi pekerjaannya semakin bertambah. Jarang bisa bersantai, pulang terlambat seperti sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Ia tak pernah menyangka akan selarut ini, ia sangat merasa bersalah. Terlebih hari ini adalah hari spesial bagi mereka berdua. Bukan Brian tidak ingat, bagaimana mungkin ia bisa melupakan tanggal teristimewa baginya. Tanggal di mana untuk pertama mereka berjabat tangan, setelah sah sebagai suami istri. Bahkan di awal perkenalan pun mereka belum melakukan jabat tangan. Dengan langkah tergesa, Brian menuju parkiran, melajukan mobilnya dengan cepat. Ia tatap sebuah bingkisan yang ia letakkan tepat di sampingnya. Hadiah spesial yang sudah ia siapkan untuk sang istri, yang ia yakin sekarang sudah menunggunya. Tepat setengah jam setelah Clara terpejam, Brian tiba di rumah. Ia buka perlahan pintu kamar, ia yakin saat ini wanita itu sudah terlelap. Melihatnya dengan keadaan seperti itu, membuatnya semakin bersalah. Maafkan abang, sayang, ucapnya dalam hati, mendekati sang istri yang memejamkan mata. Mengecup keningnya dengan hati-hati agar tak membangunkan Clara. Lalu bergegas ke kamar mandi, membersihkan dirinya. Menghilangkan lelah, penat dan kesal karena sebagian rencananya gagal untuk memberi kejutan pada istrinya malam ini. Clara terbangun karena mendengar suara guyuran shower berasal dari kamar mandi, yang ia yakini itu adalah suaminya. Tersenyum sekilas meski masih dalam keadaan ngantuk, ia lirik ke arah jam dinding hampir jam 12 malam. Tak lama kemudian, suara pintu kamar mandi terdengar.
Clara kembali berpura-pura tidur. Menutup matanya, namun sesekali memperhatikan suaminya yang sedang mencari pakaian di dalam lemari. Saat Brian mulai membuka lilitan handuk di pinggangnya, Clara langsung kembali menutup matanya, wajahnya bersemu merah. Meski sudah sering melihat, tapi entah kenapa dia masih saja seperti itu. Brian menyadari sesuatu, suara deru nafas Clara dan kemudian wanita itu mengubah posisinya. Kamu pura-pura tidur, ya sayang.